Presdir tanpa sengaja melihat istri yang dinikahinya secara kilat sedang diganggu dua preman. Namun dia justru mematikan lampu mobil, mengamati dalam gelap dengan dingin. Karena di hari mereka menerima buku nikah, dia melihat wanita itu mengenakan sarung tangan kulit profesional. Seketika yakin bahwa dia bukanlah sosok polos seperti penampilannya. Ternyata benar. Hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan, wanita itu menjatuhkan dua pria berbadan besar. Pemandangan itu membuat sahabat di samping Presdir tercengang. Dia bahkan tidak tahu Presdir sudah menikah. Seketika terpesona oleh ketangguhan wanita itu, dan hampir maju untuk meminta kontaknya. Presdir melihat itu, bergegas menarik sahabatnya. Di dalam hati tiba-tiba muncul rasa memiliki yang belum pernah dirasakan. Saat makan malam, Presdir bahkan langsung memecat kepala pelayan yang bersikap buruk. Hanya karena wanita itu pernah diperlakukan dingin saat pindah masuk. Namun ketika dia mencoba peduli, bertanya apakah wanita itu butuh bantuan, wanita itu dingin menolak. Mengatakan hal seperti itu bisa dia tangani sendiri. Presdir pun tertegun. Tidak mengerti kehidupan seperti apa yang pernah dialami wanita itu, hingga menolak kepedulian orang lain. Padahal siapa sangka, wanita itu memang lahir dari keluarga kaya. Namun sejak kecil penuh penderitaan, karena ayah dan ibu tirinya menekan ibunya hingga mati, dan kemudian memutus hubungan dengan dirinya. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan hanyalah kakeknya yang sudah tua. Sayangnya kakek itu semakin hari semakin sakit, dan keinginan terakhirnya sebelum meninggal adalah melihat cucunya menikah dengan keluarga Presdir. Maka wanita itu pun menuruti wasiat kakeknya, melangkah ke kantor catatan sipil. Melihat penampilannya yang berbeda, Presdir sempat terdiam. Namun saat mendengar wanita itu bertanya cemas, berapa lama proses buku nikah selesai, dia langsung menilai wanita itu hanya ingin cepat-cepat masuk keluarga kaya. Padahal sebenarnya, wanita itu hanya ingin segera membawa buku nikah pulang, agar kakeknya merasa tenang. Ketika dia kembali ke rumah, justru melihat kakeknya menghembuskan napas terakhir. Seketika dia merasa kehilangan seluruh sandaran hidup, dan emosinya runtuh. Hari berikutnya, pemakaman digelar sesuai rencana. Pengacara menyerahkan semua saham dan harta peninggalan kakek kepadanya. Namun saat dia baru menerima dokumen, ayahnya tiba-tiba masuk, menegaskan bahwa harta itu seharusnya miliknya. Adegan konyol ini kebetulan dilihat Presdir yang datang. Untuk pertama kalinya dia merasa kasihan pada istrinya. Tak menyangka ayahnya bisa sekejam itu. Maka Presdir membawa istrinya pulang. Tak disangka, kepala pelayan melihat penampilannya sederhana, langsung dingin menyuruhnya mengurus makan malam sendiri. Sementara Presdir hanya menyerahkan surat perjanjian harta pranikah, dan menyatakan 3 bulan kemudian mereka akan bercerai. Hal ini justru sesuai dengan keinginan wanita itu. Malam itu dia hanya memeluk foto kakeknya di kamar tamu. Diam-diam meneteskan air mata, dan bertekad meski tanpa sandaran, dia akan tetap hidup dengan baik. Namun ketika sudah membereskan emosinya, dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja, ayahnya justru muncul di sana.